Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan pada saat ini, kuasa mengucap syukur. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang kedua. Berbunyi demikian: Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Raja Daud mengingatkan kepada dirinya sendiri, kepada kita saat ini, agar tidak melupakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita dengan segenap hati selalu mengucap syukur, sambil kita mengingat atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan ucapan syukur inilah yang membuat kita kuat, yang membuat kita dekat kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, ucapan syukur membawa kita kepada hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 berbunyi demikian: Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Seringkali ketika kita menghampiri tahta Tuhan lewat doa-doa kita hanya mengemukakan masalah-masalah kita. Kita hanya mengemukakan beban-beban kita, kesulitan-kesulitan kita. Tetapi Raja Daud mengingatkan agar setiap kali kita menghadap tahtanya yang kudus, melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, melalui hati Tuhan Yesus dengan mengucap syukur, sambil kita mengingat kepada segala kebaikan Tuhan, bahwa Dia yang sudah menebus hidup kita dari kebinasaan dan memberikan pengharapan kepada masa depan kita, bahwa Tuhanlah yang sanggup mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita, dan Tuhanlah yang menyembuhkan kita dari segala penyakit. Bahkan Dia sanggup memahkotai kita dengan kesetiaannya. Tuhan tidak melupakan kita, tetapi Tuhan ingin supaya kita umat-umatnya dekat kepada Dia melalui doa dan penyembahan kita. Kita semakin melekat kepada Tuhan, masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Dan ketika kita bisa menyukakan hati Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan, maka hadirat Allah itu akan dinyatakan kepada kita semua. Maka kita akan merasakan bahwa kasih daripada Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun ketika kita menyembah dengan ucapan syukur, itu tidak mengutarakan apa yang menjadi beban dan masalah kita. Tetapi pada saat kita menyenangkan hati Tuhan akan tergerak untuk memberikan pertolongan, untuk meringankan setiap beban kita. Karena
Tuhan sudah disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan yang kedua, ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Di dalam Yohanes 6 ayat ini tidak asing lagi, di mana pada saat Tuhan Yesus menyeberang ke Danau Tiberias, ketika dia sampai di seberang, maka Yesus naik ke atas gunung, dan ketika melihat begitu banyaknya orang-orang yang mengikuti dia untuk melihat mujizat-mujizat yang diperbuatnya, maka tergeraklah hati Tuhan untuk memberikan makan kepada mereka. Dan bertanyalah kepada salah satu murid daripada Tuhan yang bernama Filipus, di manakah kita dapat membeli roti untuk memberikan mereka makan? Bahkan Filipus berkata, sekalipun kita mengeluarkan uang 200 dinar, tidak akan cukup untuk memberikan mereka makan. Namun salah satu murid yang bernama Andreas berkata, ada salah satu anak yang membawa 2 ekor ikan dan 5 roti jelai. Tapi dengan yang demikian belum cukup untuk memberikan makan kepada mereka semua. Dan saat itulah Yesus mengambil 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan ketika roti itu, ikan itu dibagikan kepada 5.000 orang, masih terdapat sisa 12 keranjang. Mungkin saat ini di dalam kesulitan pekerjaan kita mengalami kemerosotan, bisnis kita sedang letih lesu, Tuhan menginginkan kita untuk peduli kepada orang lain. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku hidup dalam kepas-pasan Tuhan. Aku hidup serba kekurangan Tuhan. Masakan aku harus mau memperdulikan orang lain? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan kehidupanku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita hidup dalam serba kekurangan, jikalau kita mau taat, jikalau kita mau mengucap syukur, maka Tuhan sanggup memberikan mujizat dan melipat gandakan berkat-berkat yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, mengucap syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Yohanes 11, di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Cerita ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Pada saat Lazarus sedang sakit, maka Maria dan Marta mengabarkan itu kepada Yesus. Namun Yesus tidak berbuat apapun juga. Sampai saatnya Lazarus pun meninggal dunia. Tapi Yesus tidak datang menghampiri kepada mereka. Satu ketika Yesus tergerak, maka datanglah kepada keluarga ini. Dan Marta menyongsong kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, jikalau Engkau bersama-sama dengan kami, maka tidak akan saudaraku ini meninggal. Dan Tuhan Yesus ingin supaya dia melihat kepada Lazarus. Dia sudah dikubur dan sudah 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus setelah sampai di kuburan berkata, angkatlah batu itu. Bahkan Marta sekali lagi berkata, Tuhan, sudah 4 hari tentunya berbau busuk.
Yesus berkata, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lalu Yesus mengucap syukur. Dan akhirnya Lazarus pun dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang sulit ini, kita pun jika diperhadapkan dengan masalah atau beban yang kita tidak dapat menanggulangi, kita sudah berdoa, kita sudah berteriak minta tolong kepada Tuhan, namun Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi doa-doa kita. Bahkan akhirnya masalah itu terlewatkan, dan apa yang menjadi milik kesayangan kita berlalu dengan begitu saja. Terkadang kita menyesal, Tuhan, aku sudah berdoa kepada Engkau, mengapa Engkau tidak menjawab apa yang menjadi doa-doaku? Tetapi Tuhan katakan, percayalah. Ketika engkau percaya, maka kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan kepada kita sekalian. Demikian juga Tuhan menginginkan agar di dalam permasalahan kita tetap mengucap syukur. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, pasti dengan ucapan syukur kita, Tuhan akan memberikan kuasa-Nya. Jikalau Lazarus saja bisa dibangkitkan, apatah lagi dengan permasalahan kita. Tuhan akan hadir dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Tetap percaya, tetap mengucap syukur di dalam segala masalah kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ajarkanlah kami selalu percaya, taat dan mengucap syukur di dalam setiap permasalahan kami. Di dalam ketidakberdayaan kami Tuhan, ajarkan kami untuk selalu melekat kepada Engkau, menyukakan hati Engkau, sehingga hadirat-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami. Disitulah tangan Tuhan bekerja untuk melakukan setiap mujizat-Mu, sehingga kami pun juga mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.